kegiatan grading itu, Pak, kegiatan grading di PT Mega ini jauh lebih dalam tanda kutip lebih kejam daripada yang ada di Permentan. Saya contohkan buah kecil. Di Permentan itu hanya 3 kg. Tapi di sini itu 8 kg, Pak. Ya kan? Kalau bisa kita diskusikan dengan baik, kita selesaikan dengan baik. Macam mana menurut Ketua? Kalau setuju, kita bicarakan begini. Ketua, gimana? Kita musyawarahkan lagi nih. Tapi kalau Pak Simbolon aja nggak akan selesaikan masalah, Pak. Nggak akan putus. Saya jamin. Kemarin udah kita ngomong sama beliau. Bukan. Pak Burhan aja nggak bisa putuskan. Gini Pak Agus, Pak Dewan kan mau tahu dari dua sisi. Oh iya. Jadi kita bukan mau memutuskan Iya. diminta Pak Dewan, tetapi Memediasi. bagaimana kita Ya. menyampaikan ke Pak Dewan apa duduk masalahnya. Ketua Komisi 2 DPRD Indragiri Hulu, Riau Dodi Irawan SHI mendampingi 16 koperasi unit desa menaungi ribuan petani kelapa sawit melakukan mediasi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Meganusa Intisawit Sinarmas Group, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Sabtu 12 September 2020. Kehadiran Ketua Komisi 2 DPRD Inhu, Dodi Irawan, dalam mediasi 16 kelompok KUD dan PT Meganusa Intisawit memenuhi undangan dari 16 kelompok pengurus KUD yang merasa dizolimi oleh pihak manajemen PT Meganusa Intisawit terhadap pembelian tandan buah segar atau TBS milik petani dari 16 kelompok KUD. Informasi yang berhasil dihimpun dalam mediasi 16 KUD dan PT Meganusa Intisawit disaksikan Ketua Komisi 2 DPRD Inhu Dodi Irawan atas keputusan sepihak terhadap grading oleh perusahaan PT Meganusa Intisawit. Ribuan petani yang bernaung di 16 kelompok KUD mitra usaha Sinarmas Group itu merasa dirugikan miliaran rupiah per tahun per KUD. Dalam mediasi petani dengan manajemen perusahaan PT Meganusa Intisawit itu, Ketua Komisi 2 DPRD Inhu Dodi Irawan menjadi pemimpin rapat mediasi. Dodi Irawan mempersilahkan satu persatu perwakilan 16 KUD untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan dari pihak 16 KUD. Setelah itu, Dodi Irawan mendengarkan pendapat dari pihak manajemen PT Meganusa Intisawit. Dalam rapat mitra dari PT Meganusa Intisawit, Ketua KUD Tunas Harapan Supriyono mengatakan, masalah grading buah mentah petani plasma yang akhir-akhir ini sortasi sangat tinggi. Nah, akhir-akhir ini kami juga dikumpin oleh anggota kami petani terkait dengan besarnya grading buah mentah. Yang biasanya sebelum akhir-akhir ini yang terjadi masalah ini, itu biasanya rutinitasnya di bawah 2%. Buah mentah ya. Maksimal 2%. Atau mungkin kalaupun lebih dari 2%, 2,1. Tapi yang rutinitas itu ya di setara itu. Nah, akhir-akhir ini sampai 6, 7, 8%, bahkan sampai ada pula yang nggak dapat balen, saya dengar. Ya, karena denda. Nah, harapan kami sebenarnya kami nyampaikan ke pimpinan-pimpinan apa ya sudah lah dari awal. Kita buat rutinitas, toh kualitas panen petani sudah 20 tahun. Ya segitu-gitu juga. Nah, sekarang dengan keberatan kami yang kita sampaikan dengan tingginya prosentase grading buah mentah ini karena perusahaan PKS dalam hal ini menyampaikan bahwa mengolah buah mentah itu rugi. Nah, buah mentah ini yang jadi pokok persoalan. Nah, kalau pihak perusahaan merasa rugi mengolah buah mentah, ya sudah, jangan diolah Pak, kembalikan saja kepada kami. Nah, rendemen buah mentah itu berapa sih? Kami tanya. 14 sampai 16. Itu rendemen buah mentah. Rendemen buah matang berapa? 20 sampai 21. Nah, rendemen buah mentah yang 14 sampai 16 taruhlah diambil tengah-tengah 15.
15 rendemennya. Sementara yang dibayar ke kami kan cuma 10 kalau diambil dari buah mantan 20. Kami juga merasa rugi, Pak, bukan Bapak aja. Makanya kalau Bapak merasa rugi, jangan diterima buat kami. Karena kalau Bapak paksa terima, kami yang rugi. Karena Bapak rendemen buah mentah yang menurut Bapak 15 cuma dibayar ke kami cuma 10 titik poin. Nah ini yang sampai saat ini nggak ketemu. Kami coba menawarkan kalau sekiranya buah mentah dibawa pulang tidak ada titik temunya, ada enggak solusi lain kompromi yang lain? Enggak ada, final ini Pak. Manajemen sudah putuskan nggak bisa. Kami sudah berulang-ulang kali bertemu dengan bapak-bapak sebagai wakil dari manajemen ini. Tapi ya tadi tidak ada solusi terbaik bagi kita. Bapak beli memaksa, tapi argumen yang disampaikan kita rugi. Tapi ketika kita tanya berapa rendemen buah mentah, 15. Yang dibayar ke kita cuma separuh dari buah mentah, artinya di bawah itu. Nah di sini kami sebagai pengurus ini mewakili ribuan anggota, Pak. Nah, harapan kami, kita juga nggak ingin melakukan extend, itu nggak ingin. Udah 20 tahun kita bermitra, tapi nggak pernah terjadi seperti ini. Gitu. Ketika terjadi seperti ini, kita sebenarnya juga bukan keras-kerasan, tapi logika yang dibangun tidak pernah sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Rugi tapi maksa, ini macam-macam logika. Kita tanya kalau seandainya buah mentah itu dikembalikan atau kita bawa pulang, ada melanggar hukum? Nggak ada, Pak. Coba kalau memang itu melanggar hukum, ya sama-sama kita patuhi, Pak. Bapak berargumen dengan permentan. Permentan itu dilaksanakan enggak, Pak? Kalau permentan sebagai acuan hukum, artinya kalau siapapun yang tidak melakukan kedua belah Bapak ada sanksi. Enggak ada. Manajemen Bapak ada yang enggak yang buah minta dikembalikan? Secara keseluruhan manajemen ada. Kami minta itu nggak boleh. Karena apa? Maksud sih supaya nggak jadi silang sengketa berargumen yang satu merasa rugi, yang satu merasa rugi. Ya ini kan siapa yang diuntungkan ini? Wah mentah Bapak merasa rugi katanya. Kalau diolah, kami kalau diolah merasa rugi, yang siapa yang untung? Kok rugi semua? Jadi harapan kami ini, teman-teman ini, pihak manajemen itu juga mengakomodir apa yang kami sampaikan. Kalau seandainya buah mentah itu tidak bisa dibawa pulang, apa komprominya? Jangan main hajar seperti itu aja. Bapak merasa rugi tapi memaksa diolah. Intinya seperti itu, Pak. Kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan siapapun yang kita sampaikan argumen, ujung-ujungnya pimpinan yang ada di sini juga hanya menyampaikan. Sudah berapa kali sampai terakhir surat yang disampaikan kita tetap menolak buah mentah breeding dibawa pulang dengan berargumen dengan surat perjanjian segala macam. Ya, surat perjanjian ini kita sudah 20 tahun masih ngutik-ngutik itu aja. Apa seluruh perjanjian itu Bapak laksanakan? Selanjutnya, KUD Manunggal Desa Sersam Maharudin mengatakan, dirinya dari perwakilan 16 KUD bisa ada di PKS merupakan tindak lanjut dari pertemuan hari Sabtu yang lalu. Jadi pertemuan ini mengapa kami dari perwakilan 16 koperasi bisa ada di PKS hari ini? 16 ya? Iya Pak, merupakan tindak lanjut kami dari pertemuan di hari Sabtu yang lalu Pak, Sabtu lalu. Ketika itu kami berinisiatif mengumpulkan rekan-rekan dan juga perwakilan dari perusahaan. Dari pertemuan itu tidak ada kesepakatan karena memang yang hadir ketika itu perusahaan tidak mungkin bisa memutuskan. Persoalan grading itu sekilas tadi udah disampaikan persoalan lama, persoalan lawas ya kan, yang sampai segini nggak jelas penyelesaiannya seperti apa. Jadi namun akhir ini justru persoalan grading itu makin menggila, makin nggak benar lah kalau menurut saya.
Dari hasil pertemuan Sabtu lalu kami kirimkan surat ke perusahaan dan perusahaan meneruskan ke pimpinannya di Jakarta. Baru kemarin kami dapat suratnya Pak, surat balasannya. Ya. Jadi di surat itu salah satunya menyimpulkan bahwasanya untuk kegiatan jual beli TBS di PT Mega itu sangat memegang teguh dari Permentan nomor 1 tahun 2018 Pak. Jadi alasan perusahaan mengapa menolak keinginan kami grading untuk dibawa pulang itu salah satunya karena beralasan dengan Permentan nomor 1 tahun 2018 itu. Padahal jika kita sama-sama mengkaji Permentan itu Pak, kalau menurut saya sendiri, justru perusahaanlah yang sangat melanggar dari Permentan yang ada. Kegiatan grading itu Pak, kegiatan grading di PT Mega ini jauh lebih dalam tanda kutip lebih kejam daripada yang ada di Permentan. Saya contohkan buah kecil di Permentan itu hanya 3 kg, tapi di sini itu 8 kg Pak. Buah kecil di Permentan 3 kg. Kalau ada yang bilang itu buah pasir, ngawur itu. Selanjutnya di Permentan juga Pak, itu bila dikaji semuanya secara terinci, buah mentahnya potongannya berapa, buah janjangan panjang berapa, juga sepertinya sudah kami jalankan itu Pak. Persyaratan mengenai penjualan TBS kami ke PT Mega itu udah kami jalankan. Karena apa? Karena di situ juga selama ini berlaku gradingan. Artinya ketika ada yang tidak sesuai diberlakukan gradingan. Oke, itu udah selama ini terjadi. Yang memang jika menurut pada Permentan itu benar, tapi kan tidak semuanya juga dijalankan oleh perusahaan. Di satu sisi kita dituntut Permentan, tapi di sisi lain hak kita yang juga sesuai Permentan juga tidak dijalankan oleh perusahaan. Di Permentan itu, seingat saya di bab 3 pasal 13 dan 14 itu disebutkan bagaimana persyaratan-persyaratan penjualan TBS dari kami petani ke perusahaan. Itu sangat rinci. Dan juga ada lampirannya di sana, lampiran nomor 3-nya itu yang berkaitan dengan gradingan ada. Itu semua sudah kami lakukan Pak menurut kami. Hanya saja Pak yang menjadi masalah ini, kriteria buah mentah itu yang tidak jelas Pak. Terus terang saya katakan tidak jelas. Kami pernah Pak melakukan semacam eksperimen di lapangan. Kami lakukan grading oleh asisten kami Pak dari perusahaan bersama anggota kami di kebun. Kami pilih buah yang terbaik di kami. Kami satukan dalam satu armada, kirim sampai di sini. Ada 18 janjang Pak buah mentahnya. Padahal yang di lapangan asisten yang grading Pak. Buah sisanya yang kami satukan masukkan dalam satu armada juga kurang lebih aja Pak buah mentahnya. Kan menarik yang seperti itu. Dan saya yakin bukan 1-2 kali eksperimen seperti itu dilakukan oleh koperasi. Koperasi lain juga pernah melakukan itu. Artinya kriteria buah mentah yang tidak jelas, tapi dendanya jelas Pak. Dendanya jelas. Bahkan ada kejahatan yang luar biasa di perusahaan ini. Mendenda 200% Pak. Buah kecil yang di bawah 8 janjang itu didenda 200%. Ada berlaku di perusahaan ini Pak. Ya, di bawah 8 kilo. Itu berlaku. Akibatnya apa Pak? Bisa dalam satu armada itu pulang tanpa bawa apa-apa Pak. Jangankan modal. Satu armada, karena dendanya 200% Pak. Pulang nggak bawa apa-apa itu. Itu udah sering terjadi. Permentan mana coba yang ada di begitu? Nggak ada di Permentan. Yang jelas kegiatan itu sudah berlangsung dan mungkin Sabtu minggu lalu di TSC itulah klimaksnya. Kami ngumpul, kami pengen dari perusahaan ada solusi. Nah, keinginan kami sudah berkali-kali ngumpul dengan rekan-rekan di Bamus itu, bahwasanya udah buah mentah dikembalikan saja Pak, kami bawa pulang. Sehingga buah yang masuk ke perusahaan itu 0% Pak dari gradingan. Buah murni, buah cantik. Yang kami harapkan 100% pula kalau memang rendemen itu sampai 24 ya 24 lah rendemen itu. Ya kan? Nah,
Itu Pak. Harapan kami tuh membawa pulang buah yang menurut perusahaan mentah itu seperti itu. Buah yang menurut perusahaan itu gradingnya kami ambil, kami bawa pulang. Entah berapa jamnya kami bawa pulang. Pada kesempatan itu juga, manajer PT Mega Nusa Inti Sawit Mohon Simbolon menyampaikan, buah mentah itu kenapa ada karena permanen. Dia panen buah mentah sehingga ada. Yang harus kita lakukan memperbaiki pemanen. Buah mentah itu kenapa ada? Karena pemanen. Dia panen buah mentah sehingga ada. Sehingga kita adu persepsi kita di PKS. Tetapi bapak-bapak sudah lihat, saya setiap pagi jam 6, jam 7 ke KUD membantu bapak-bapak untuk tidak panen buah mentah supaya bapak-bapak punya buah jangan didenda. Gitu. Apakah harus solusinya buah mentah ini kita bawa lagi ke lapangan sehingga ditunjukkan aja ke pemanennya di situ. Ini buah mentahmu. Ini laku ini di PKS. Dan kita pun sudah ada kriteria panen berondol 5 atau berondol 3 di piringan sudah matang. Sampai di PKS H+1 pasti sudah memberondol di atas 15. Saya kira kebijakan yang lebih bagus kita jangan merubah sistem yang ada di PKS. Karena sistem itu semua masuk buah yang ada itu kriterianya tidak kembali tapi penerapan denda. Denda itu supaya apa? Bukan supaya untung perusahaan Pak Tua. Supaya jangan terulang perbuatan itu. Supaya jangan terulang pemanen itu dirugikan atau petani. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, Dodi Irawan memberikan saran agar kegiatan grading bisa dilakukan bersama dan kelemahannya bisa diperbaiki. Namun ke-16 perwakilan KUD tidak setuju. Permintaan seluruh KUD adalah buah yang tidak laku atau kena grading agar dibawa pulang kembali. Terjadi debat panjang dan cukup alot antara kedua belah pihak. Namun diskusi tidak juga menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak adanya sebuah keputusan dari pihak PT Mega Nusa Inti Sawit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dodi Irawan memutuskan untuk mediasi dilanjutkan pada Senin 14 September 2020 di kantor DPRD Inhu dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau memang tidak ada yang bisa kita titik temu kita pada hari ini, setelah ini saya atas nama Komisi 2 karena saya hari ini datang sendiri, saya turut berjanjilah untuk memfollow ini supaya ada titik temunya pada pertemuan berikutnya. Pertemuan kita hari Senin depan. Senin ini kan hari ini hari Sabtu, Minggu dan Senin kan tinggal 2 hari. Hari Senin nanti bisa kita sama-sama mencarikan solusinya yang terbaik. Kira-kira ini harapan daripada kita semua. Demikian yang dapat disampaikan atas apa yang menjadi undang-undang kita selama tadi ini. Mudah-mudahan Senin depan bisa kita selesaikan dengan segera, tidak merugikan petani dan tidak merugikan konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau